Saudara sekalian, Shalom. Puji Tuhan, saya bisa menyapa saudara sekalian pagi ini sebelum kita sibuk dengan berbagai aktivitas kehidupan. Untuk renungan pagi ini saya beri tema hidup dengan hati nurani yang murni. Dan teksnya diambil dari 1 Petrus pasal 3 ayat 16 dan 17. Dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Saudara sekalian, Tuhan memberikan kepada kita apa yang disebut suara hati. Dan suara hati itu adalah suatu sikap hati di mana seseorang akan menyadari akan suatu kesalahan yang diperbuatnya. Atau bahkan suara hati itu bisa memberi penilaian apakah sesuatu itu baik atau tidak baik. Suara hati tidak bisa dibohongi oleh kita. Rasul Paulus menyebutnya bahwa suara hati itu adalah penyataan hukum moral yang ditaruh Tuhan dalam hati manusia. Roma pasal 2 ayat 14 dan 15. Jadi suara hati adalah hal yang timbul dalam hati manusia yang tidak bisa dibohongi. Walaupun suara hati juga sesungguhnya bisa dikalahkan pelan-pelan oleh ego dan kepentingan kita. Suara hati yang murni, saudaraku, selalu tahu dan yakin atas apa yang dilakukan oleh seseorang dalam tataran moral. Bukan direkayasa, bukan dipermak atau di make up. Suara hati yang murni membuat orang teguh untuk berbuat baik dan memilih untuk melakukan yang baik walaupun karena perbuatan baik atau kesalehan itu dia menderita karenanya. Suara hati akan membuat dia teguh, tidak berubah pikiran, tidak berubah arah karena suara hatinya murni dan menjelaskan tentang apa yang dilakukan itu benar. Itu sebabnya teks kita berkata, dengan suara hati nurani yang murni, kita tetap berbuat baik. Walaupun karena perbuatan baik itu kita difitnah dan dicela. Tetapi karena suara hati itu, kita bertahan untuk selalu ingin hidup benar dan baik dalam kesalehan dan kebenaran. Sesuai dengan prinsip yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Saudaraku, kita diingatkan oleh teks kita bahwa lebih baik menderita karena berbuat baik daripada menderita karena berbuat jahat. Kadangkala Tuhan mengendaki situasi itu. Kadangkala hal yang baik yang dilakukan oleh seseorang justru orang itu menuai celaan, fitnah, kesulitan, kesusahan. Tapi kadang-kala Tuhan mengizinkan itu karena Tuhan juga ingin menguji kita supaya kita menjadi umat yang tabah dan kuat. Supaya kita menjadi umat yang teruji, bukan yang asal-asalan. Karena itu saudaraku, kita harus tetap berpegang dalam kehidupan ini, situasi apapun. Suara hati harus tetap didengar dan ditaati. Dengan demikian maka saudaraku, kita bisa melakukan hal yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Jadi saudara yang kasih, walaupun kita menderita, walaupun tidak mudah untuk hidup baik dan benar, walaupun kita dicibir dan diperlakukan tidak baik oleh orang lain, tapi kalau suara hati mengajar kita benar, mari kita hidup benar. Kalau suara hati mengatakan itu salah dan berdosa, kita harus menghindarinya. Suara hati yang murni akan menuntun kita untuk hidup yang berkenan kepada Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya hari ini menjadi hari di mana kita hidup dalam tuntunan Tuhan sekaligus dengan selalu mendengar suara hati kita. Kita berdoa, saudaraku. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk hari ini karena kami diingatkan tentang suara hati yang memimpin dan mengingatkan setiap kami untuk selalu berbuat benar dan berlaku baik, menjunjung tinggi kejujuran dan integritas. Walaupun karena itu kadangkala kami menderita. Adalah lebih baik menderita karena kebenaran daripada menderita karena dosa dan kesalahan. Berkati kami semua hari ini hidup cerdas dan baik dengan hati nurani
dengan segala ketulusan untuk memberikan hidup kami yang baik bagi Tuhan. Inilah doa kami, Tuhan berkati kami semua. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudaraku, Tuhan berkati.